Kapan penerbangan internasional akan dibuka? Penerbangan, ada beberapa jadwal penerbangan di bulan September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya The Adventurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Sebelum lanjut ke video ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe bagi yang belum, dan share ke sosial media kalian. Syukron. Penerbangan. Kembali saya follow up kabar penerbangan di bulan September. Melihat banyak pesan masuk melalui Instagram saya yang mempertanyakan penerbangan. Kapan penerbangan internasional akan dibuka Arab Saudi ke Indonesia? Banyak kabar yang beredar, Saudi Airlines akan membuka penerbangan internasional pada tanggal 16 September. Namun nyatanya hari kemarin 2 September dari akun Twitternya mengklarifikasi bahwa Arab Saudi masih tetap menangguhkan penerbangan internasional untuk umum hingga sampai waktu pemberitahuan lebih lanjut. Lalu bagaimana dengan WNI atau warga negara Indonesia yang mau pulang ke Indonesia? Jangan khawatir. Meski masa pandemi virus corona di Arab Saudi ini tak terasa 6 bulan sudah kita berada di masa COVID-19. Semenjak 15 Maret penerbangan internasional di Arab Saudi ditangguhkan ke semua negara. Namun jangan khawatir, di setiap bulannya selalu ada penerbangan. Bagi warga ekspatriat atau warga ajnabi dari Arab Saudi ke negara masing-masing selalu ada penerbangan di setiap bulannya. Baiklah, buktinya hingga bulan Agustus 2020 kemarin sudah ada 23 penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia. Hingga tercatat sebanyak 7.192 telah mengikuti program tersebut. Alhamdulillah ala salamah bagi warga negara Indonesia yang sudah tiba di Indonesia. Saya ucapkan Alhamdulillah ala salamah. Dan bagi kalian yang ingin bergegas untuk kepulangan di bulan September, silahkan simak. Lion Air adalah salah satu maskapai penerbangan internasional dari Arab Saudi ke Indonesia, selalu memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia yang ingin pulang ke Indonesia di masa pandemi. Dengan harga yang lumayan cukup murah di masa saat ini, dengan harga Rp2.700. Bagaimana cara pendaftarannya? Cara pemesanan, kalian bisa langsung WhatsApp saja pada nomor ini di 055 108 1114 atau di 0505 1826 30. Sekali lagi, untuk syarat dan ketentuan pastinya kalian sudah tahu, tentunya harus WNI yang resmi yang mempunyai data-data yang masih berlaku. Dan penerbangan ini dari Jeddah menuju Jakarta. Diharapkan bagi kalian yang mengikuti penerbangan maskapai Lion Air pada tanggal 16 September, diharapkan tiba di Bandara Internasional Airport Jeddah pada tanggal 15 September jam 9 malam atau 10 malam. Karena pesawat dijadwalkan akan terbang pada pukul 2.30 pagi. Riyadh. Juga banyak yang bertanya dari kawasan Riyadh dan sekitarnya, adakah penerbangan dari Riyadh menuju Jakarta? Baiklah, yang saya lihat di berbagai sosial media juga banyak kabar tentang penerbangan dari Riyadh ke Jakarta. Tentunya dengan pesawat Garuda Indonesia. Garuda Indonesia juga memberikan kemudahan bagi WNI yang ingin berpulang ke negaranya. Dilansir dari KBRI Riyadh, Garuda Indonesia akan menyelenggarakan penerbangan khusus atau repatriasi bagi warga negara Indonesia dengan keberangkatan dari Riyadh pada tanggal 9 September 2020 pada pukul 20.40 malam. Untuk pendaftaran, kalian bisa langsung menghubungi pada nomor 0555767576 atas nama Abdurrahman atau di 0560394414 pada nomor Mahmud. Sekali lagi, saya hanya menginformasikan
Untuk pendaftaran, kalian bisa langsung menghubungi nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Garuda Indonesia dibanderol dengan harga tiket Rp2.800 untuk dewasa, sedangkan untuk bayi di bawah 2 tahun dibanderol dengan harga Rp280. Saya ucapkan, bagi kalian yang mengikuti program ini, saya ucapkan masalamah. Semoga selamat sampai tujuan di tanah air. Amin ya robbal alamin. Juga banyak yang bertanya bagaimana setelah tiba di Jakarta, apakah harus dikarantina? Tentunya iya, karena pandemi virus corona masih berada. Jadi, setiap warga negara Indonesia yang tiba di Jakarta atau di Bandara Internasional harus mengikuti karantina di Wisma Atlet Jakarta. Namun tidak perlu khawatir, sebelumnya saya telah nge-share ke kalian semua seputar keadaan di karantina Jakarta. Tentunya pemerintah Indonesia memberikan fasilitas yang lumayan mewah dan juga makan ditanggung dengan gratis. Jadi tidak ada yang harus ditakutkan. Dari informasi yang saya dapat, masa karantina di Jakarta akan selesai hanya dalam 3 hari. Hasil dari swab tes COVID-19 selesai. Pandemi virus corona di Arab Saudi. Untuk data COVID-19 pada tanggal 4 September, sebanyak 822 kasus baru, namun kesembuhan selalu lebih tinggi, sebanyak 1099. Dengan total kematian 33 dan data COVID-19 diantaranya 48 dari Jeddah, 48 Makkah, 45 Demam, 41 Riyadh, 40 Madinah Munawwarah, 36 Al-Hufub, 35 RR, 34 Dhaharon, 21 Yambu, 19 Jubail, 19 Rafha, 17 Al-Qatif, 16 Al-Khabar, 15 Al-Mubarraz, 15 Ha'il, 14 Tabuk, 13 Al-Khabji, 12 Abha dan 11 Khamis Musyaid, 10 Abu Aris dan 10 dari Jezan, 9 Al-Makhwah, 9 Muraidah dan 9 dari Taif. Berikut ke bawah dengan jumlah dari daerah dan kota di Arab Saudi tambahan COVID-19 terendah. Hingga kini mencapai total 319.141 dan kesembuhan sebanyak 295.063 dan total meninggal dunia sebanyak 4.015. Jadi hanya tinggal beberapa persen saja atau sebanyak 20.063 saja yang masih terjangkit oleh COVID-19. Baiklah, semoga pandemi COVID-19 ini segera musnah agar semua kembali normal. Saya tidak berhenti-hentinya untuk terus berdoa. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya informasikan ke kalian semua. Terima kasih, jangan lupa share ke sosial media kalian. Saya Hidayat Pencurer dari Arab Saudi melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.